Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatil lahumā idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, namun dia enggan memenuhinya, kemudian suaminya tidur dalam keadaan atau dalam kondisi marah, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Lalu kemudian di dalam riwayat keduanya disebutkan, seorang wanita yang meninggalkan tempat tidur suaminya di malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian sang istri enggan memenuhinya, kecuali yang ada di langit murka padanya sehingga ia rela kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu hadis ya yang menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya hak suami terhadap istrinya. Salah satunya diantaranya ketika seorang suami mengajak istrinya ya ke ranjang atau berhubungan badan, lalu kemudian si istri menolak, maka malaikat melaknat dia. Bahkan yang di langit, Allah Subhanahu wa taala sendiri murka kepada istri semacam ini. Nah, itu ya, saking besarnya hak suami. Saking besarnya hak suami sampai-sampai ketika istri sedang berada di dapur, dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ketika istri sedang berada di dapur, lalu kemudian dia sedang memasak, tiba-tiba suaminya kepingin begitu. Suaminya ingin berhubungan badan ketika sang istri masak. Nah, zohirnya pasti kita kalau kita mengedepankan hawa nafsu kita ya, ngapain sih laki-laki seperti ini? Lah istrinya lagi masak. Nah, itu dia namanya laki-laki mah beda dengan perempuan. Syahwat laki-laki dengan syahwat perempuan itu berbeda. Oleh karenanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib si perempuan ini, si istri ini melayani suaminya pada saat itu juga, walaupun dia dalam keadaan memasak. Kalau di kita sekarang matikan saja dulu kompornya, lalu berangkat ke kasur atau kemana begitu. Ya, saking besarnya hak suami. Adapun laknat yang dimaksudkan di sini adalah malaikat melaknat dia, yaitu malaikat mendoakan supaya si istri ini tidak mendapatkan rahmat. Ya, supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang kedua, apabila sang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, sesungguhnya Allah taala akan murka kepadanya sampai suaminya ridho. Kalau suami belum ridho, repot nantinya. Ya, nah ini lebih berbahaya daripada yang pertama tadi. Kalau sekadar malaikat yang mendoakannya keburukan, mendoakan supaya rahmat tidak diberikan kepada si istri ini, itu masih lebih ringan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah nyata, ada yang bertanya seorang ibu, Pak Ustadz, bagaimana ini? Kok suami saya ketika saya sedang mau sholat tahajud, saya sudah berwudu Pak Ustadz, terus saya mau tahajud, tiba-tiba suami saya menarik tangan saya. Ya saya pukul saja tangannya, kemudian saya tarik tangan saya, lalu saya lanjutkan. Saya sholat. Nah itu teh Pak Ustadz, suami macam apa itu katanya. Lalu kemudian dijawabnya, pertama, ibu, apakah
sholat tahajud itu sunnah atau wajib? Dijawab sunnah. Lalu kemudian ditanya lagi, apakah melayani suami itu sunnah atau wajib? Wajib Pak Ustadz. Ibu teh istri macam apa? Nah, oh begitu ya katanya. Ya iya tuh Bu. Kenapa ibu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Ibu melayani suami lebih besar pahalanya ibu melakukan sholat tahajud. Lalu kemudian ketika ibu tahajud, sementara suami dalam keadaan tidak ridho, suami dalam keadaan marah kepada ibu, udah sia-sia atau tahajudnya. Nah itu ya. Nah terkadang setan ini, iblis ini ya, menjerumuskan seorang ahli ibadah yang tanpa ilmu ya, tanpa ilmu akan lebih fokus kepada ibadahnya, ibadah-ibadah sunnah ya, dibandingkan dengan melayani suaminya, padahal itu teh wajib. Hatta Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, saking besarnya hak suami, walaupun sang istri dalam keadaan berpuasa, puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Walaupun si istri dalam keadaan berpuasa, di siang hari ini, sudah siang hari misalkannya, sebentar lagi dia mau berbuka, tiba-tiba suami kepingin begitu, maka wajib pada saat itu istri melayani suaminya dan membatalkan puasa sunnahnya. Itu saking besarnya hak suami. Dan seandainya juga kata Rasulullah SAW di riwayat yang lain, seandainya manusia diperbolehkan sujud dengan sesama manusia mereka, maka aku akan perintahkan si istri sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami. Maka oleh karena itu, bagi yang sudah memutuskan untuk nikah, ya pelajari dulu fikih-fikih nikah, pelajari dulu hak-hak suami, pelajari dulu hak-hak istri, pelajari dulu kewajiban-kewajiban suami, kewajiban istri, supaya nanti ketika berumah tangga tidak shock begitu, ya, tidak kaget, oh ternyata begininya, ternyata begininya. Tapi ketika kita sudah membaca, mental kita sudah siap, bismillah, langsung nikah. Insya Allah dalam rumah tangga, kalau pemimpin sudah mengerti, yang dipimpinnya juga sudah mengerti, insya Allah rumah tangga tersebut, rumah tangga yang sesuai dengan harapan kita. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan catatan ya yang tadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, laki-laki itu adalah pemimpin. Dalam rumah tangga itu laki-laki lah pemimpinnya, bukan perempuan. Kalau perempuan yang memimpin, nanti akan berubah nanti, nggak akan benar nanti kalau perempuan yang memimpin. Sebab laki-laki itu diberikan sesuatu yang lebih daripada perempuan.